Program makan bergizi gratis. Sepertinya pembahasan ini cukup menarik untuk kita bahas. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Dan pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang konten perkonteran terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau untuk counter itu adalah ranah bisnis kita aja. Tapi coba sesekali kita memikirkan untuk negara kita ini agar lebih maju, agar sistemnya bisa lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama memikirkannya gitu teman-teman. Karena kita adalah salah satu bagian dari negara ini, bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita juga masyarakat biasa. Mudah-mudahan dari pemikiran-pemikiran kita ini bisa membantu. Sehingga dari konten ini saya beri nama Think Big. Apanya kita bisa berpikir lebih kritis dan juga bergerak lebih cepat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Takbir. Baik teman-teman, pembahasan pertama yang ingin saya bahas adalah tentang program makan bergizi gratis. Yang mana program ini adalah menjadi program unggulan ya dari pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ini guys. Tujuannya dari program makan bergizi gratis ini kan karena untuk mengurangi angka stunting. Karena sepertinya di Indonesia ini angka stunting masih cukup tinggi guys. Sehingga objeknya adalah seluruh ya anak-anak usia pendidikan ya. Baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan juga anak-anak santri. Dan selain itu untuk ibu-ibu hamil juga ini menjadi target sasaran dari program ini. Untuk anggarannya sih ya memang cukup bengkak ya karena Pak Prabowo sendiri ini membuat efisiensi kebijakan anggaran ya dari kementerian-kementerian dan lain sebagainya. Pokoknya program ini sepertinya menjadi program unggulan dan benar-benar ingin dijalankan oleh Pak Prabowo sesuai rencana. Nah, di sini guys yang ingin saya kritisi ya mungkin ya dari program makan bergizi gratis ini adalah tentang bagaimana cara pengelolaannya. Kemudian apakah sebenarnya ya negara kita ini udah siap dengan program-program seperti ini? Karena jangankan makan gratis, pendidikan yang harusnya gratis saja ternyata kalau kita selidiki lebih dalam itu masih ada yang berbayar. Oke, mungkin tidak bayar SPP bulanan, tapi ada aja oknum-oknum yang meminta untuk bayaran seperti LKS lah mungkin atau seperti ya iuran-iuran bangunan dan lain sebagainya. Kalau swasta sih mungkin oke lah. Tapi kalau yang negeri-negeri ini terkadang masih ada aja oknum yang seperti itu. Tapi menurut saya program makan bergizi gratis ini memang harus diawali, harus ada yang berani untuk memulai sehingga mungkin dari program ini bisa menggratiskan program-program yang lainnya. Tapi sebenarnya apakah siap? Sekali lagi itu sebenarnya teman-teman. Apakah siap? Saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah salah satu alumni dari sebuah pesantren yang itu bukan hanya kita dikasih makan siang gratis, tapi makan pagi, kemudian makan siang, makan malam, pendidikan, les, kursus, UKM, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita wisuda S1 itu gratis teman-teman. Dan bukan hanya saya aja, tapi ada 15.000 santri di sana yang digratiskan. Bahkan tanpa syarat. Gak harus kita cerdas-cerdas banget, gak harus kita pintar-pintar banget. Tapi kalau kita mau berada di dalamnya, itu digratiskan teman-teman. Ya begitu juga dengan kita di negara Indonesia ini yang mendapatkan beasiswa ya harusnya semuanya merata, bukan hanya orang-orang tertentu ya. Walaupun mungkin ada beasiswa unggulan dan lain sebagainya. Seharusnya semuanya merata tanpa pandang bulu. Sehingga orang pintar ya memang harusnya lebih pintar, tapi orang bodoh ya juga jangan ditinggalkan. Mungkin maksudnya seperti itu. Kalau saya lihat ya kita bandingkan ya antara program yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo ini di Indonesia Raya yang sangat luas ini dengan program yang ada di pesantren saya, ya itu mungkin cukup mirip ya walaupun Pak Prabowo baru mulainya dari makan siang. Karena sebenarnya Pak Prabowo sendiri pernah datang langsung ya ke pesantren kita itu. Teman-teman perlu diperhatikan. Nah, pesantren kita ini sudah menggratiskan 15.000 santri itu dari tahun 98. Jadi bukan baru-baru ini ya, dari tahun 98 atau bahkan dari awal berdirinya pesantren. Nah, yang dikelola bukan hanya tentang tata cara makanannya aja untuk gratis, tapi semuanya
baik itu dari sistem pendidikannya, sistem ketenaga kerjaannya, sampai sistem wirausahanya. Itu semua dikelola dengan sangat baik dan juga rapi dan juga disiplin. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang bisa terus konsisten dan juga bisa terus eksis menggratiskan 15.000 lebih santri yang ada di sana. Nah, ini teman-teman, yang pertama yang harus diperhatikan adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini karena kita semua dididik itu sebagai santri ya, otomatis kita dididik untuk takut sama Allah, kemudian dididik untuk tidak korupsi, dan naudzubillah ya, itu sangat jauh banget dari pemikiran kita. Boro-boro mau korupsi ya, kita mau ngambil makan atau ngambil nasi satu ember aja itu udah was-was di hati kita, apalagi yang besar. Nah, ini sebenarnya adalah sistem yang diterapkan oleh pesantren kita. Yang pertama yakni dimulai dari kesadaran SDM-nya, sehingga dari semua SDM-nya itu sadar, dari semua SDM-nya itu menekatkan kepada dirinya untuk takut berbuat hal-hal yang buruk. Karena ya, ketika kita melakukan pelanggaran yang kecil aja kita sudah bisa dihukum berat, apalagi pelanggaran yang besar. Dimulai dari hal seperti itu. Kemudian dari sistem ketenaga kerjaannya juga sama ya. Kita di sana memang para ustadz dosennya tidak digaji besar-besar amat, karena ini nih mungkin yang ingin diterapkan oleh Bapak Prabowo juga, ingin memberikan gaji kepada para hakim ya, atau para aparat gitu ya, dan para pejabat itu besar sehingga mereka tidak korupsi. Sebenarnya tidak, teman-teman. Bukan itu problemnya. Bukan gaji tinggi kemudian tidak korupsi, bukan. Justru kata Pak Mahfud MD sendiri. Saya sejak dulu tidak percaya ya pada teori bahwa hakim itu korupsi karena gajinya kecil gitu. Karena mereka yang korupsi ini ternyata kaya-kaya gitu. Orang-orang yang hari ini korupsi, para hakim yang hari ini gampang disuap ya, yang korupsi juga. Nah, mereka ini bukan berarti mereka gajinya kecil. Justru mereka ini adalah para hakim yang memiliki gaji besar dan juga penghasilannya udah besar. Jadi bukan itu masalahnya untuk membuat pemerintahan kita ini atau SDM kita ini sadar. Tapi yang harus ditekadkan adalah rasa takut. Rasa takut ini kalau yang kita diajarkan karena kita dalam pesantren adalah kita untuk takut sama Allah. Itu adalah keyakinan kita. Kita takut akan hari akhir, kita takut akan hari pembalasan, kita takut akan hari kiamat. Ya, itu ada di pesantren. Selain itu, mungkin di antara santri-santri kita juga ada yang ngeyel gitu ya, ada yang nakal juga ada. Tapi di pesantren kita juga diterapkan hukuman yang cukup berat, teman-teman. Contoh misalnya, salah satu pelanggaran yang besar itu kalau ngerokok ya. Ngerokok itu udah pasti dikeluarkan. Nah, udah pasti dikeluarkan. Gelut, udah pasti dikeluarkan. Jadi pokoknya dikit-dikit di pesantren kita itu dikeluarkan dari pesantren kita gitu ya. Atau kalau enggak ya dihukumnya takzir, dibotak gitu kan, diberdirikan di depan umum. Nah, itu menurut kita udah sangat berat, teman-teman gitu. Selain itu kita juga ada sistem denda. Jadi dengan pelanggaran tertentu kita dikasih denda finansial berapa gitu. Misalnya ketahuan bawa handphone, udah handphonenya disita, kita dikasih denda juga misalnya 1 juta gitu. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita yang mungkin santri-santri belum merasakan keyakinan takut sama Allah misalnya. Mereka takut sama peraturannya. Nah, ini juga bisa sebenarnya diterapkan di Indonesia ini. Kalau hari ini kita mendidik ya masyarakat secara umum untuk takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, takut kepada hari akhir. Ya, sebagian ada ya yang keyakinannya, keimanannya bisa untuk mereka takut untuk berbuat hal buruk karena takut kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Tapi diantaranya juga ada yang tidak peduli dengan hal itu, tidak meyakini hal itu. Ah, itu masih nggak jelas. Hari akhir mah kapan tahu gitu kan. Yang penting gue masih di dunia, gue bebas melakukan apapun. Nah, sistem untuk membuat kita merasa takut yakni ya dengan peraturan yang sangat ketat. Misalnya kalau korupsi dimiskinkan kayak gitu. Kalau korupsi dipotong tangan, atau kalau korupsi sekian miliar yang sudah tidak ada batasnya itu dihukum gantung gitu, atau ditembak mati misalnya, teman-teman ya. Sehingga siapapun yang melakukan hal itu ada rasa takut. Nggak takut sama Tuhan ya takut dengan sistem peraturannya. Ini yang diterapkan di pesantren kita, sehingga menjalankan semua sistem baik itu dari segi pendidikan, ketenaga kerjaannya, kepesantrenannya, lalu bahkan wirausahanya itu semuanya aman, tidak ada yang boncos ataupun tidak ada yang merugi insya Allah. Kalau rugi pun ya mungkin rugi dari segi usaha, bukan rugi dari bocor karena dikorupsi. Nah, begitu juga dengan
Indonesia saat ini, teman-teman. Kalau hari ini BUMN kita itu selalu surplus, kemudian APBN, APBD dan lain sebagainya itu selalu surplus, dan semua ya pertambangan, sumber daya alam kita itu dikelola dengan baik oleh kita, tidak ada kebocoran-kebocoran, ya tidak ada korupsi-korupsi. Insya Allah bukan hanya makan siang gratis yang bisa diterapkan, yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk bangsa ini, tapi semuanya bisa gratis mungkin teman-teman. Bahkan listrik, air dan lain sebagainya mungkin saja bisa gratis. Nah, tapi hari ini kan kita tidak merasakan hal itu. Makan gratis saja baru dimulai sudah ada yang mengundurkan diri itu. Infonya salah satu kemitraan dari program makan bergizi gratis yang ada di Kalibata, dia merugi 1 miliar ya. Padahal belum apa-apa, sudah merugi teman-teman karena tidak dibayarkan dari pihak yang kerjasama dengan yayasannya seperti itu. Nah, ini seperti ini harusnya diberikan hukuman yang sangat keras, sangat jera. Harus mengembalikan uang. Kedua, dihukum juga. Misalnya ada seperti itu kan, insya Allah mereka mungkin merasa jera, merasa takut. Nah, rasa takut inilah yang belum dimiliki oleh para pejabat-pejabat kita, oleh para orang-orang yang memangku amanah untuk mengurus bangsa negara ini, teman-teman. Nah, tapi di pesantren kita itu bisa terlaksana karena semuanya surplus. Bahkan bukan hanya makan gratis untuk kita ya, pendidikan ya, kursus, bahkan bisa menghadiri pelatih-pelatih dari Korea untuk taekwondonya, terus guru-guru bahasa Jepang itu orang Jepang, itu kita gratis. Padahal kalau kita kursus di luar itu berbayarnya cukup mahal, teman-teman. Nah, logikanya kurang lebih seperti itu ya. Kenapa saya ingin sampaikan seperti ini? Karena memang program ini sebenarnya mirip-mirip, dan saya rasa ya ini bisa diterapkan jika bangsa kita ingin sadar terkait hal itu dan ingin berbenah. Saya ingin memberikan solusi ya kepada negara kita ini dan sistemnya. Kalau tahun 1945 kita sudah mengalami revolusi dari demokrasi yang mana tadinya kita dijajah, kemudian kita revolusi ya oleh Bapak Soekarno untuk menjadi demokrasi yang lebih baik lagi. Kemudian setelah itu di tahun 1998 kita sudah reformasi ya, di zaman Pak Soeharto digulingkan agar tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi selama 20 tahun sampai sekarang, demokrasi kita masih begitu-begitu aja. Tidak ada kemajuan, bahkan mungkin terkesan mengalami kemunduran. Nah, menurut saya ini harus berbenah. Kita harus melakukan yang namanya transformasi demokrasi. Jadi transformasi demokrasi menurut saya itu sangat penting untuk negara kita saat ini. Itu adalah solusi untuk kita bisa berbenah menjadi negara yang lebih baik lagi. Demokrasi kita lebih baik lagi. Logikanya seperti ini teman-teman. Hari ini kita semua melakukan pemilu ya. Berulang-ulang melakukan pemilu. Dari hasil pemilu ini ya begitu lagi skemanya. Dari tahun 1998 sampai sekarang ya skema berulang seperti itu. Itu kan kita memilih pemimpin, memilih dewan perwakilan rakyat, terus kemudian kita memilih para pejabat-pejabat, itu pilihan kita semua, tapi ya belum tentu untuk memihak kepada kita dan juga menjadikan negara kita lebih baik. Karena demokrasi yang kita terapkan sekarang itu benar-benar diratakan semua teman-teman. Padahal contoh satu orang pintar, ya satu orang yang bertitelnya misalnya profesor, dengan satu orang yang dia lulusan SMA ya, umur 17 tahun, itu suaranya sama kan? Andaikan profesor ini karena usianya sudah tua, di kaum-kaum mereka itu sudah banyak yang meninggal duluan, sehingga jumlahnya tuh paling orang-orang pintarnya satu. Sedangkan anak-anak bocah-bocah kemarin ya yang baru lulusan SMA ada 10 orang mereka bisa milih. Jadi 1:10. Nah, satu orang pintar dibandingkan 10 yang pemuda tidak tahu apa-apa dalam demokrasi. Ini sebenarnya kan tidak sebanding teman-teman. 1:1 aja sudah tidak sebanding, apalagi 1:10. Satu orang bertitel profesor yang dia bisa meneliti ya bagaimana negara ini ke depannya, siapa pemimpin yang harus dipilih. Mungkin dia bisa lebih kritis dalam memilih pemimpin-pemimpin ke depannya. Nah, diadukan nih dengan 10 orang yang dia tidak tahu apa-apa, hanya dikasih uang saku atau dikasih nasi kotak dan lain sebagainya untuk memilih satu orang ini, ya diadukan nih 10 orang dengan satu orang, ya otomatis kalah teman-teman. Ya kalah. Satu orang profesor ini kalah dengan 10 orang pemuda ini atau anak-anak ini ya, ABG ini. Ya itu gambarnya seperti itu. Titel profesor ya suaranya masih kalah sama 10 orang atau satu orang yang nggak punya titel gitu ya, atau baru lulus sekolah kayak gitu. Dan semuanya punya suara kan untuk pemilu ini. Nah,
Sepertinya demokrasi yang seperti itu tidak cocok, belum tepat jika diterapkan di negara kita. Sehingga kita memilih pemimpin itu rata-rata ya tergantung serangan fajar. Kalau hari ini siapa yang memberikan serangan fajar, ya itu yang dia pilih. Walaupun tetangganya ada yang mencalonkan lebih kenal, lebih jelas asal-usulnya, belum tentu dipilih. Itu adalah salah satu pengalaman dari ibunda saya ya. Di pemilu kemarin, ibunda saya mencalonkan untuk DPRD di Karawang, tapi tidak terpilih. Sebenarnya tidak masalah untuk terpilih atau tidak terpilihnya. Tapi yang mirisnya, satu kampung yang sering dibantu oleh ibu saya, karena ibu saya mengelola sebuah yayasan yatim piatu dan duafa gitu kan, mengelola anak-anak di satu kampung tersebut. Nah, saya merasa miris aja gitu teman-teman, padahal kenal sama emaknya sama anaknya, tapi tidak dipilih ya, padahal setiap hari ketemu dan lain sebagainya, dan senantiasa ya kadang-kadang membantu menyalurkan untuk zakat mal ataupun donasi-donasi apapun itu, tapi tidak dipilih karena tiba-tiba ada serangan fajar. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah pembahasan pertama ya yang cukup panjang dan sebenarnya belum tuntas ya, karena kita hanya ngobrol-ngobrol biasa, hanya mencoba untuk berpikir kritis dan juga menyampaikan solusi-solusinya. Salah satu solusinya kita harus transformasi demokrasi. Nanti kita diskusikan bersama lagi bareng-bareng teman-teman. Silahkan apapun yang bisa teman-teman ambil dari video ini, teman-teman silahkan menanggapinya di kolom komentar. Kritik dan saran boleh banget ya untuk pelajaran bagi saya pribadi. Thank you so much for your attention. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.